Oke, halo semuanya teman-teman. Okay, let's go. Review ini lagi ya. Molish Winfly GT2 Golden Total ya. Oke, banyak pertanyaan ini dari teman-teman semuanya. Sudah tak tulis ini pertanyaannya di sini ya. Gini ya, tadi belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau menjawab ini review motor listrik lagi. Jadi teman-teman banyak yang penasaran, yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kantongi. Jadi saya memakai motor listrik Golden Total ini sudah hampir setahun kurang sedikit, setahunnya kurang berapa hari lah ini ya. Masalah kendala-kendalanya ini sementara yang saya pakai tidak ada kendala. Nah, pertanyaannya yaitu gini, stop go. Nah, stop go itu yang dimaksud stop go itu gimana ya? Mungkin atau gini ya, saya praktekkan ya. Stop go itu mungkin begini. Jadi ketika jalan, nah, ketika jalan gini, set. Nah, ini langsung mungkin yang dibilang ini langsung diangkat ya. Nah, kalau punya saya ini, Bang, ya, kalau ini langsung jalan, loh, stop go. Nah, kecuali rem depan. Kalau saya rem depan, dia nggak jalan. Karena apa? Karena yang di sini, di dalam sini kan ada kabelnya rem lampu belakang. Ini tak putus. Kalau yang ini enggak. Ini untuk mengerem belakangnya. Ya untuk lampu, nyalakan lampu. Jadi kalau ini saya rem, ini tetap jalan loh ya. Jadi nggak ada yang namanya stop go langsung nggak bisa jalan, nggak ada loh, langsung jalan. Nah itu ya. Jadi ini di rem, ini di gas, tetap oke, tetap jalan. Nah ini misalnya seperti ini. Ini kan tak rem ini, langsung tak angkat. Loh, jalan kan? Nah tapi ketika saya rem depan nggak jalan karena di sini kabelnya tidak saya copot. Nah itu ya, tuh tak lepas saja ya. Kalau bisa jangan sering stop go, maksudnya itu jangan dipakai percobaan seperti itu. Karena apa? Karena bisa membuat cakram panas, rem macet. Kalau rem macet bingung. Nah nanti tak ajarin caranya rem macet. Tapi jangan begitu. Kalau stop go yang memang keadaan macet, jalannya tanjakan misalnya ya gini, kalau ini tidak diputus di sini ya diangkat nggak bisa jalan, jadi jedul gitu ya. Tapi kalau ini diputus, nah, rem lampu belakangnya lewat ini loh langsung. Nah terus saya ingatkan, kalau motor beginian kalau bisa ngeremnya harus barengan, depan belakang bareng. Karena apa? Karena ini rem depan belakang ini supaya tidak mounting ketika dia cepet. Ketika dia cepet itu kalau dia mounting. Apa? Dia set gitu loh, set gitu ya. Nah, itu ya. Jadi stop go kalau ini dilepas, di sininya dilepas, kabelnya untuk ini pemutus setrum di dinamo itu nggak masalah, cet langsung jalan. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya yaitu overheat. Jadi ada yang bertanya, Bang, apa nggak pernah mengalami overheat? Overheat apanya, Bang? Overheat itu overheat kan apa ya? Kelebihan ya. Overheat akinya. Overheat akinya itu kalau nggak disetrum juga enggak. Jadi selama ini saya memakai ini sudah tahu seluk beluknya, ini tidak ada yang namanya akinya overheat ataupun panas. Ya. Panas aki itu kalau di saat disetrum, kalau dipakai nggak panas. Ini sudah saya buktikan. Dan kalau selama ini perjalanan saya itu
ya maksimal apa itu rata-rata ya 50 km per hari, dan itu ya alhamdulillah tidak pernah mengalami kendala masalah ini. Dan kalian ya jika beli motor Golden Turtle Uinfly ini gitu, GT2 atau apa ya nggak tahu ya, di deskripsi produk jarak tempuh itu tidak sama dengan kenyataan. Kok bisa bang? Bisa, sudah saya buktikan. Saya jalan sejauh 70 km itu sudah lemot kayak bekecot ini. Ya kayak bekecot, udah di yes, pokoknya kalau nggak jalan rata nggak ngangkat. Nah, jadi kalau ini dibilang jarak tempuhnya 80 kilo sesuai review saya yang dulu, saya kan hanya mengikuti deskripsinya itu, spesifikasinya itu tidak benar. Sudah saya buktikan, ini hanya 70 kilo sudah kayak bekecot. Jadi 68 itu sudah ya sudah begini gitu ya. Ini Uinfly Golden Turtle. Oke ya, tadi ya yang tanya overhead untuk akinya itu kalau nggak panasnya hanya disetrum, kalau nggak disetrum nggak panas, disetrum itu dicas kayak. Jadi pemakainya begini bang, ada yang bertanya berapa jam ngecas. Nah ini saya nggak pernah ngalami lama, karena setiap habis pakai tak cas, habis pakai tak cas, habis pakai tak cas gitu aja. Jadi ketika habis 30 km tak cas itu paling 2 jam 3 jam ya. Untuk selanjutnya yaitu ada yang bertanya, bang apakah ini bisa setrumnya bisa boros suatu saat ini bisa boros seperti bensin? Bisa. Jadi setrumnya ini bisa boros ya kayak bensin. Jawabannya bisa, dan itu banyak faktor, banyak penyebabnya. Penyebabnya apa bang? Penyebabnya Uinfly Golden Turtle ini akinya boros yaitu mantel. Kok bisa bang? Bisa. Jadi mantel itu ketika dipakai ya itu kan anginnya nggak bisa los kita. Nah tapi kalau pas hanya hujan, kalau masa pas nggak hujan terus pakai mantel itu yo nanti gimana? Dilihat orang nggak bagus atau nggak matching, atau mungkin memang sembunyi pakai mantel. Ya. Jadi saat kita memakai mantel ini kecepatannya itu loh, itu gasnya ini langsung kenceng. Saat kita memakai mantel itu gasnya kan kenceng. Nah, tapi lajunya ini tidak secepat kalau nggak pakai mantel. Jadi itu yang bikin boros. Ada lagi yang bikin boros yaitu muatan. Ketika jarak tempuhnya ini dibilang ya 65 ya 65 km itu biasanya nyampe, ketika kita muatan itu tidak nyampe, mungkin 45 km sudah mulai berkurang kecepatannya. Dan berikutnya yaitu yang mempengaruhi yaitu lampu malam hari. Nah, itu sama dengan muatan, jadi bisa mempengaruhi jarak tempuhnya. Itu jarak tempuhnya yang mempengaruhi itu. Jadi muatan, mantel, dan sering rem. Nah, jadi sering rem itu juga mempengaruhi mempengaruhi apa itu namanya jarak tempuh. Rem macet itu loh, rem macet kan cakramnya panas cus. Nah itu bikin boros. Nah ini untuk kalian yang mempunyai motor Golden Turtle mungkin apapun ya. Nah ini pernah saya itu mengalami macet rem. Ya macet, jadi kok ini aku gas sudah mentok tapi kok nggak lari, ternyata itu di belakang cakramnya panas, itu macet. Nah jadi cara mengatasinya seperti ini. Jadi rem ini seperti masuk angin ya, cara mengatasinya kalau nggak bisa seperti ini. Nah ini saya minta tolong istri saya untuk mengerem atas, nanti ini bautnya ini dikendorin. Jadi ada baut di situ, itu dikendorin. Nah ini ditekan, jadi ini ditekan, ini dikendori jus,
kalau belum ini dikencengin lagi, yang baut dikencengin lagi, jangan dilepas ini. Nah, kecuali ini sudah dikencengin, ini baru dilepas, itu anginnya hilang. Ya, jadi sekali lagi gini caranya, ini ditekan, bautnya ini dilepas, dikendorin, dus, anginnya keluar sama minyaknya. Kemudian langsung dikencengin sini, langsung dikencengin, setelah kenceng baru dilepas, itu sudah sembuh. Nah ya, terus untuk perawatan aki, ya, perawatan aki itu minimal ya sebulan sekali lah ya dibersihkan. Aki itu dibersihkan caranya ya begini, seperti ini. Jadi aki dibersihkan, terus dipasang lagi. Siapa tahu ada kerak-keraknya seperti itu ya. Itu perawatannya minimal sebulan, maksimal ya 3 bulan sekali harus dibersihkan. Yang terakhir ini ada yang bertanya waktu ini, Bang, kalau review motor itu ya Mbak, yang yang apa itu namanya, yang tuntas, misalnya ya jangan cuman cuman bodinya atau apanya, ya akinya itu perawatannya gimana, apa masa anunya berapa, masa apa itu, masa pemakaiannya itu loh, suruh ngitung. Nah ini sudah tak hitung. Jadi begini, motor ini menggunakan 6 aki, 6 biji ya, 6 biji aki. 6 biji aki ini per bijinya itu pakai harga mahal aja 750 per biji ya. Jadi per biji itu 750. Ini saya hitung ya Bang, masa aki hitung dong. Ya, saya hitung. Baik. Jadi aki 6 biji, maksimal masa pakai 3 tahun. Nah 3 tahun ini per bijinya aki kan 750. Sama dengan kalau kali 6 kan 4.500.000. Nah 4.500.000 ini dibagi 3 tahun, sama dengan per tahunnya ya, per tahunnya itu 1.500.000. Jadi 750 kali 6 ya, kali 6 biji sama dengan 4.500.000. 4.500.000 kali 3 perawatannya ya 3 tahun maksimal, ini maksimal pemakaian 3 tahun harus ganti, sama dengan dibagi 3 1.500.000. 1.500.000 per tahun dibagi 12 bulan. Nah 12 bulan jadi 1.500.000 dibagi 12 bulan, yaitu 125.000 per bulan perawatan akinya ya. Misalnya ini perawatannya, misalnya ini loh ya, per bulan. Nah per bulan 125.000 dibagi 30 hari sama dengan 4.100 sekian, jadi 4.200 lah dibulatkan ya per hari. Nah ini perawatan akinya, dan ini rata-rata itu saya memakai ini 50 km per hari, itu stromnya habis 5.000-an ya, 150.000 per bulan. Jadi sehari 5.000 lah ya, sehari 5.000, dan perawatan akinya 4.200 sama dengan 9.200. Nah ini misalnya ditambah ongkos servis ya, misalnya memakai motor lain, misalnya kendaraan saya kan Mio semua, saya bandingkan dengan Mio saya ya, saya nggak membandingkan lain, itu 750.000 per bulan. Ini dibagi 30 sama 25.000, itu kalau servis ya. Jadi ini sudah tak tambah 25.000, misalnya ganti uli, servis ya, per hari, ditambah tadi 4.200 sama 5.000 strom. Nah totalnya cuman 34.200 per hari. Itu sudah total ya, itu sudah total motor ini. Jadi per hari kalau 34.200 sudah total, sudah servis, bensin, strom, dan perawatan. Nah kalau motor biasa ya, Mio yang saya pakai itu Mio semua, satu motor per hari saya habis bensin 30.000 bensin saja per hari.
Itu kalau kali 30 hari berapa? Ya, udah 900 kan? Belum servisnya loh. Belum servisnya. Nah, ini sudah sama servis, totalnya 34.200. Secara ringan aja ya. Jadi itu ya Bang yang bertanya. Mas Aki tolong dihitung, sudah saya jawab. Oke. Nah, kalau untuk manfaatnya motor ini ya sangat bermanfaat. Jadi saya sudah merasakan ini sudah setahun kurang berapa hari ini sudah pokoknya sudah oke. Dan tidak pernah rewel-rewelnya, yaitu waktu yang tadi tak ceritain, remnya macet. Karena memang motor ini jarang tak cuci, jarang tak lap. Motor ini warnanya dulu putih katanya, ada yang bilang putih, sekarang agak kuning. Memang karena motor ini parkirnya agak dipanasan. Dan memang jarang dicuci. Itu ya. Enak, jadi motor ini manfaatnya udah luar biasa. LM Go nih. Usaha saya bukan motornya. Nah, sekali ini ada lagi satu yang menyebabkan boros aki, yaitu kalau ada yang suka nyetel musik. Jadi ini ada musiknya, ada bluetoothnya. Kalau mau nyetel musik dia pasti akan boros. Untuk masalah strum ya, strumnya pasti boros kalau suka nyetel musik dan apa itu ya, ngecas HP. Nah, ini bisa pakai ngecas HP. Oke, semoga paham ya, semoga paham. Tapi tak jelaskan dulu detailnya satu-satu. Ini rem cakramnya yang tak bilang macet. Nih, ya, yang tadi itu loh ya. Nah, ini baut. Ini yang yang dikendorin ya. Yang dikendori bautnya ini. Jadi untuk biar nggak macet lagi, ini dikendorin, jus keluar, anginnya dibuang, dan sudah beres, nggak macet lagi. Masalah ban ini setahun juga belum apa-apa ini, padahal setiap hari 50 km per hari 50 km rata-rata ya. Tuh ya begitulah, ini kalau kuning-kuning biasa karena jarang dicuci. Dan tulisan Lungkomas juga sudah berubah guys. Sudah berubah ya, jadi warnanya sudah buluk. Dan lain-lainnya, misalnya warnanya agak kuning ya emang lumrah ya, karena memang sering dipanasan. Dan semuanya masih oke. Oke, ini push tab-nya oke, lampunya masih oke. Terus ini yang tak bilang tak tutup Bluetooth yang tak tutup. Karena ini jaga-jaga supaya tidak kena air hujan. Ada yang tanya, "Mas, coba dong kalau nggak ditutup itu bagaimana?" Ya saya nggak mau lah. Jadi disuruh hujan-hujanan ini nggak ditutup, resiko siapa yang nanggung? Saya sendiri kan. Kalau saya di Indo sih nggak masalah lah. Ini motor-motor saya sendiri, saya beli pakai uang saya sendiri aja, lebih baik aman saja lah. Ini elektrik loh ya, itu ya. Terus ini ya juga masih oke loh, alarm.